Halo, selamat datang di video presentasi proyek akhir MKIF 5170, Permodelan dan Pengelolaan Data. Perkenalkan, nama saya Arif Purnama Muharam, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Hizkia Raditya Pratama Rosadi, Anindya Prameswari, dan William Fu. Pada video ini, kami akan mempresentasikan demonstrasi dari proyek akhir kami yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Komplain Pelanggan yang dikembangkan dengan pendekatan NoSQL. Baik, presentasi ini dimulai dengan deskripsi umum. Jadi, aplikasi yang dikembangkan oleh kami adalah aplikasi untuk pengelolaan komplain pelanggan rumah sakit MVCH, Mountain View Community Hospital. Pada deskripsi fitur aplikasi pengelolaan komplain pelanggan rumah sakit ini, user dapat melakukan posting terhadap komplain dan pihak manajemen rumah sakit yang dalam hal ini adalah administrator atau admin dapat memberikan tanggapan. Dengan demikian, terdapat dua jenis user pada aplikasi pengelolaan komplain ini, yaitu user yang dalam hal ini dapat berupa pasien dan atau keluarga pasien, dan administrator yang dalam hal ini adalah pihak manajemen rumah sakit. Aplikasi ini dideploy dengan menggunakan Google Cloud Platform atau GCP dan dapat diakses melalui link seperti yang tertera di layar. Baik, demonstrasi pertama kami adalah mengenai fitur untuk login dan sign up, baik itu pada pasien maupun pada administrator. Baik, langsung saja kita mulai. Berikut adalah tampilan aplikasi MVCH Compliance Service. Berikut adalah tampilan sign in atau tampilan login. Apabila dalam hal ini adalah pengguna baru, maka sebelum mengajukan komplain, perlu membuat akun baru terlebih dahulu. Untuk membuat akun baru, maka dapat menekan tombol Create an Account. Ketika ditekan tombol Create an Account, maka user akan dibawa ke halaman Sign Up atau Register. Untuk membuat akun baru, dapat mengisikan field-field yang terdapat pada halaman ini. Mari kita coba isikan email terlebih dahulu. Kita contohkan dengan johndu@mail.com dengan full name-nya John Do dengan password john@do. Street address-nya kita karang sebagai Lore Ipsum Street dengan street number 10, phone number 0, city-nya US, atau mungkin Alabama, province-nya US State, dan country-nya US. Klik tombol register untuk mendaftarkan akun baru. Setelah itu, apabila proses sign up berhasil, maka user akan dibawa menuju halaman home. Kita coba untuk fitur login-nya. Nama kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita coba isikan kembali dengan email tadi, yaitu johndu@mail.com dengan password john@do. Apabila berhasil, maka user akan dibawa kembali ke tampilan home. Berikut adalah tampilan home untuk user biasa, di mana untuk melakukan komplain atau mengajukan komplain baru, maka dapat menekan tombol Submit New Complaint pada home atau yang tertera pada navbar kiri atas. Baik, selanjutnya adalah login sebagai pihak manajemen rumah sakit. Sebagai contoh, saya akan menggunakan akun saya untuk masuk sebagai administrator. Pada email, saya akan ketikkan arif@gmail.com dengan password willy123. Dan kita sign in. Berikut adalah tampilan dari MVCH Compliance Service untuk administrator. Perbedaan mendasar antara tampilan user dengan tampilan admin adalah admin dapat melihat seluruh komplain yang masuk ke dalam sistem dan juga dapat membalas atau memberikan tanggapan terhadap komplain yang masuk. Untuk memberikan tanggapan, dapat menekan tombol View All Complaints yang berada di navbar kiri atas. Baik.
Demonstrasi selanjutnya adalah demonstrasi pengajuan komplain baru oleh pasien. Baik, untuk mengajukan komplain baru sebagai pasien, maka terlebih dahulu saya akan log out dari sistem. Kemudian kita akan coba masuk kembali sebagai John Doe. Kita masuk kembali johndoe@mail.com dengan password john@doe. Kemudian klik tombol sign in. Kemudian untuk membuat komplain baru, kita klik submit new complaint. Kemudian pada form ini kita perlu mengisikan hal-hal yang perlu diisikan untuk mengajukan komplain kepada pihak manajemen rumah sakit. Baik, kita mulai dengan isikan email, yaitu johndoe@mail.com, kemudian biodatanya, full name-nya John Doe, street name-nya Lore Ipsum Street, number 10, phone number-nya 0, city-nya kita bisa tuliskan Alabama sebagai contoh, kemudian ini sebagai US state, dan ini US. Kemudian untuk hospitalnya, kita perlu memilih di mana kita mengalami komplain tersebut. Dalam hal ini, MVCH atau Mountain View Community Hospital punya berbagai cabang rumah sakit. Kita bisa memilih rumah sakit cabang di mana keluhan itu kita mengalami. Sebagai contoh, saya akan memilih di San Jose Branch. Kemudian kita perlu memilihkan fasilitas terjadinya komplain, misalkan terjadi di bagian farmasi, kita bisa ketikkan untuk mencari farmasi seperti ini. Kemudian tanggal insidennya, yaitu tanggal kejadiannya, kita bisa isikan dengan tanggal kejadiannya, misalkan terjadi pada tanggal 13 Desember 2022. Kemudian pada bagian deskripsi, kita bisa isikan deskripsi dari keluhan kita. Sebagai contoh, saya akan mengisikan deskripsinya sebagai berikut, yaitu empty drug stock in the pharmacy. Please restock. Thank you. Baik, kemudian form berikut yang perlu diisi adalah apakah keluhan ini dialami oleh kita sendiri atau tidak. Dalam hal ini, sebagai contoh, kita akan mengisikan sebagai keluhan sebagai kita yang mengalami. Untuk itu, kita klik atau kita tick button I experience this myself. Kemudian, form ini juga mengakomodasi upload untuk berbagai dokumen, video, atau foto yang berhubungan dengan keluhan yang kita alami. Akan tetapi pada video demonstrasi ini, saya tidak mencontohkan mengupload file. Ketika sudah selesai mengisikan semua form yang dibutuhkan, maka klik tombol submit. Maka proses pun selesai. Baik, selanjutnya adalah demonstrasi tanggapan komplain oleh admin. Untuk menanggapi komplain oleh admin, maka admin perlu masuk terlebih dahulu ke dalam sistem MVCH Complaint Service sebagai administrator. Berikut adalah contoh tampilan MVCH Complaint Service ketika masuk sebagai admin. Dalam hal ini, menggunakan akun saya yang telah diset sebagai admin. Baik, untuk menanggapi komplain, maka pada pojok kiri atas layar terdapat View All Complaint. Kita bisa klik View All Complaint. Kemudian, setelah itu akan tampil suatu jendela, dalam hal ini jendela tabel, yang berisikan daftar komplain yang dimaksud yang diurutkan berdasarkan timestamp. Sebagai contoh, kita akan menanggapi komplain yang baru saja diajukan oleh John Doe. Terlihat di sini, ada komplain atas nama John Doe di hospital name-nya MVCH San Jose di fasilitas farmasi. Untuk menanggapi, maka kita dapat klik row berikut. Kemudian, sistem akan menampilkan komplain yang dimaksud. Baik, di sini kita bisa menentukan report statusnya apakah unresolved atau dalam penanganan. Untuk merubah report status, kita bisa klik di sebelah kanan, terdapat tombol update report status. Kita klik tombol update report status, kemudian kita bisa ganti sesuai dengan kondisi pelaporan yang sedang kita tangani. Unresolved ketika belum ditangani, checking ketika sedang dalam proses penanganan, dan resolve ketika penanganan sudah selesai. Dalam hal ini kita checking, karena kita sedang dalam proses penanganan atau checking, save. Baik, untuk memberikan tanggapan pada
komplain ini, maka admin dapat tuliskan tanggapannya di kolom replies. Di bagian write to reply, kita bisa tuliskan tanggapan dari pihak admin. Sebagai contoh, saya akan menuliskan sebagai berikut. Thank you for your report. We will investigate this and will inform you as soon or as fast as possible. Thank you. Kemudian untuk membalas, klik tombol reply. Maka akan tampil seperti ini. Nah, bagaimana tampilan di bagian user setelah admin menanggapi komplain yang diberikan, maka kita bisa kembali ke bagian user. Dalam hal ini saya akan kembali terlebih dahulu, berpindah window. Ini adalah tampilan usernya. Baik. Pada hal ini, saya akan coba untuk membuka komplain yang tadi barusan diajukan dengan komplain number yang diberikan, dan klik tombol view. Kemudian kita bisa lihat di sini terdapat hasil reply-nya. Thank you for your report. We will investigate this and will inform you as fast as possible. Thank you. Kemudian user bisa membalas lagi dengan misalkan thank you. Kemudian apabila ingin balas, klik tombol reply kembali. Mari kita lihat hasilnya pada halaman admin. Kita bisa refresh page-nya. Maka pada halaman admin pun akan tampil hasil reply yang diberikan oleh user. Dalam hal ini bisa kita lihat John Doe sebagai nama usernya dan timestamp-nya. Nah, ketika kita sudah selesai menangani, maka kita bisa mengganti report statusnya dengan update report status dari checking menjadi resolve. Kemudian kita klik tombol save. Maka akan muncul hijau resolve seperti ini. Baik. Baik, demonstrasi terakhir dari proyek ini adalah demonstrasi database scalability. Kita akan berpindah window. Sebagaimana yang kita ketahui, scalability merupakan aspek penting dalam hal deployment. Dalam hal ini, sistem LPCH harus menangani berbagai macam komplain dari berbagai cabang rumah sakit, sehingga perlu dipastikan sistem yang berjalan perlu berjalan dengan uptime mencapai 99,5%. Dengan demikian, user bisa memastikan komplainnya tetap berjalan dengan baik dan dapat mengakses sistemnya untuk memberikan komplain yang mereka ingin ajukan. Dalam hal ini, untuk menjaga scalability dari sistem MPCH Compliance Service, maka kami menggunakan pendekatan replikasi dan juga scaling. Dalam hal ini sebagai contoh, kami menggunakan replikasi master slave dengan deployment sebanyak 3 instance server MongoDB yang diberi nama kode FM0, FM1, dan FM2. Apabila salah satu server mati, maka hal ini tidak akan mempengaruhi kinerja dari sistem. Sebagai contoh pada demonstrasi ini, saya akan memastikan salah satu server. Misalkan saya akan matikan VM1. Kita klik More Action, kemudian pilih Stop. Baik, kita akan menunggu sambil proses dari Google Cloud Platform atau GCP-nya menghentikan VM instance yang sedang berjalan. Dalam hal ini adalah VM instance dari MongoDB Server Out Servers VM1. Perlu beberapa waktu agar proses stop instance ini selesai. Baik, proses masih berjalan, ditandai dengan circular progress bar yang masih berjalan, jadi kita perlu menunggu sesaat hingga proses ini selesai. Baik, proses sudah selesai, jadi bisa kita lihat di sini bahwa salah satu server yang memegang data dari MVCH Compliance Service mati. Sisa 2 dari server MongoDB yang berjalan. Mari kita cek apakah terjadi down pada sistem atau tidak. Kita coba refresh saja halaman ini. Ternyata tidak. Kemudian kita kembali lagi, juga dapat bekerja sebagaimana mestinya. Baik, sekian
setiap server mengandung setiap data dari setiap user. Dalam hal ini, apabila terjadi kendala down pada salah satu server, maka tidak akan mengganggu kinerja. Selain itu, fungsi dari replikasi ini juga membantu dalam hal disaster recovery system. Server tersebut dapat didistribusikan ke lokasi regional yang dekat, dan apabila terjadi kerusakan pada salah satu server, maka server lain dapat menggantikannya dengan data yang sama. Dengan demikian, pendekatan ini berusaha menjaga agar sistem tetap scalable dan tetap dapat digunakan walaupun terjadi masalah pada database server. Baik, demikian video demonstrasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video presentasi proyek akhir kami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.